Bapak Ibu sekalian, kembali berjumpa dengan saya dalam program Respri, Renungan Inspirasi. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, yaitu dengan tema memberi. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin ada sebuah kisah atau sebuah cerita. Suatu ketika ada seorang kaya raya, dia meninggal dan pembantunya juga dua-duanya meninggal. Ya, pembantunya ini ada yang satu laki-laki dan ada satu perempuan. Ketika mereka meninggal, orang yang kaya ini kemudian dia masuk surga. Tapi sama Petrus dikasih kunci, tapi kunci rumah yang gubuk. Tetapi pembantunya mendapatkan rumah yang sangat bagus. Kemudian orang kaya ini komplain, loh kenapa kok saya mendapatkan gubuk? Kenapa kok pembantu saya mendapatkan rumah yang bagus dua-duanya? Kemudian Petrus berkata bahwa apa yang kamu kirim ke surga itu yang saya berikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kirimkan ke surga itu akan menjadi bagian kita. Apa yang kita bagikan? Mari saudara, saya ingin membawa saudara dalam firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 20. Matius 6 ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yang pertama, harta di surga itu ngengat dan karat tidak merusakkannya. Tetapi harta di bumi itu ada ngengat dan karat yang bisa merusakkannya. Artinya apa? Harta di dunia ini bisa rusak. Harta di dunia ini bisa rusak karena ngengat dan karena karat. Nah, harta di dunia ini hanya bersifat fana. Semua ada expirednya, ya. Rumah ada masa di mana rumah itu rusak. Ya, mobil di mana ada masa di mana mobil itu rusak dan berkarat. Nah, semua di dunia ini semuanya ada masa kedaluarsanya. Untuk itu jangan mengumpulkan harta di dalam dunia ini. Mobil, rumah, makanan semuanya bisa rusak, ya. Manusia pun juga bisa, namanya ada expirednya, ya. Kita tidak selamanya bisa sehat, kita tidak selamanya bisa kuat, tetapi ada masanya. Semakin tua semakin lemah dan saatnya kita akan kembali kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan apa? Pencuri akan membongkar serta mencurinya. Harta di dalam dunia ini banyak orang yang akan mencurinya. Kenapa, saudara? Harta bisa membuat orang saling mencuri. Ya, lihat saudara, dalam dunia persaingan bisnis semuanya saling mencuri. Yaitu mencuri apa? Mencuri strateginya, mencuri tekniknya, mencuri cara-cara dagangnya dan lain sebagainya. Ya, mereka saling mencuri. Bahkan ada yang membongkarnya. Ya, harta bisa membuat orang saling bertikai. Ya, karena apa? Karena mereka memperebutkan harta. Padahal harta itu hanya bersifat apa? Fana, ngengat dan karat, dan semuanya kita akan tinggalkan. Ya, hanya harta yang di surga yang tidak bersifat fana, dan tidak satu orang pun yang akan berusaha untuk mencuri serta membongkarnya. Ya, apa itu harta surga? Ya, harta di surga adalah yaitu ketika kita mengimplementasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, itulah harta di surga. Kita mengumpulkan harta di surga. Ya, apa itu? Kebaikan kita, kasih kita, terus pengampunan kita, itu adalah harta di surga, saudara. Kalau perlu pengorbanan harta kita untuk pekerjaan Tuhan, itu adalah harta di surga. Ya, untuk itu mari kita mengumpulkan harta di surga. Jangan hanya mengumpulkan harta di dunia. Ingat, ngengat dan karat bisa merusakkannya. Tetapi apa yang kita kumpulkan di surga, kelak kita akan menikmatinya. Untuk itu mari umat-umat Tuhan, biar ini menginspirasi kita untuk menjadi orang yang suka memberi. Yaitu ketika kita memberi, berarti kita melepaskan sesuatu yang baik di surga. Puji Tuhan, semoga ini bisa menginspirasi dan memberkati kita. Puji Tuhan, haleluya.